kita kembali berbicara soal Piala AFF nih, Saf. Indonesia di peringkat 2 sekarang, dan mungkin hasil imbang, tapi kita harus memastikan dengan kemenangan untuk lolos ke partai semifinal melawan Filipina. Dan kamu sudah melihat 3 pertandingan nih, Saf, 3 pertandingan timnas Indonesia kita dengan ya jelas berubah-ubah, tidak ada format, tidak ada line up tetap 11 utama yang tetap, tapi kamu melihat siapa saja yang layak untuk menjadi pemain 11 utama di pertandingan melawan Filipina besok, Saf? Ya, ini akan menjadi pembahasan menarik karena ada beberapa pemainnya tadi aku singgung ya. Itu contohnya seperti Hanan, lalu Ferrari, Kadek Ariel, Supriyadi. Nah, 4 pemain ini aku pikir perlu untuk dipertahankan waktu lawan timnas Filipina nanti. Kemudian ada Rivaldo yang semoga dia cepat pulih, cedera ringan. Lalu untuk back kiri, sorry aku lebih condong kembali ke arahan lagi. Karena bukannya bermaksud merendahkan, tapi semalam Michael Tata bermain masih karena mungkin pertama masih awal-awal, jadi sedikit kaku. Passing juga kadang nyangkut-nyangkut begitu. Tapi kalau secara bertahan, Michael Tata ini cukup bagus. Dia tipe-tipe seperti Aspilicueta lah, fullback yang jago bertahan, tapi dalam menyerang dia kurang agresif begitu. Nah, lalu apresiasi lagi untuk Doni Tri Pamungkas, meskipun dia bermain di posisi yang bukan natural, yaitu back tengah. Tapi permainan secara perlahan semakin bagus dari waktu lawan Myanmar, waktu Laos, meningkat lagi, waktu lawan Filipina meningkat lagi begitu. Lalu kalau misalnya mau menggunakan formasi yang sama, kenapa tidak memasang duet Hanan dan Rafael Struijk saja? Atau mungkin Victor Detan dan Rafael Struijk begitu? Ataukah mungkin Hanan dan Victor Detan? Lalu Rafael Struijk dimasukkan dalam babak 2 begitu? Nah, lalu kalau untuk bek kanan sepertinya Asnawi Mangku Alam diistirahatkan dulu, mungkin masuk babak 2 karena ada Ahmad Maulana. Nah, Ahmad Maulana ini dia semalam kan diposisikan sebagai gelandang pendamping Alkali Fikri dan Rivaldo Pakpahan. Tapi kan di luar itu dia bisa menjadi fullback. Mungkinkah dia akan berduet dengan Arhan untuk di laga lawan timnas Filipina? Itu menarik betul dinantikan. Lalu Supriyadi permainan cukup bagus. Dia ini Fernando Ari jilid 2 lah. Refleks cepat, lalu jago build up begitu. Ini kan tipe-tipe kiper idaman Sinteyong seperti aku bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, jadi aku prediksi kalau formasi lawan Filipina nanti mungkin tetap menggunakan 3-5-2. Nah, Supriyadi kiper, kemudian trio bek tengah Doni Tri Pamungkas, Kadek Ariel, Muhammad Ferrari. Bek kiri itu ada Pratama Arhan. Lalu untuk gelandang ini ada Rivaldo, Ahmad Maulana dan Raihan Hanan. Untuk bek kanan, Ahmad Maulana dia dipasangkan sebagai bek kanan saja. Nah, jadi kemungkinan kayaknya sebagai gelandang bertahan mungkin Rudianto dari Rivaldo Pakpahan, Rudianto dan Arkan Fikri. Arkan Fikri memang kita mengkritik dia kenapa dia kemarin kurang memukau, tapi secara perlahan itu kan dia bisa membuktikan kalau dia memang layak untuk dimainkan oleh Sinteyong. Jadi untuk trio gelandang ada Rivaldo, lalu Rudianto dan Arkan Fikri. Nah, untuk duet penyerang, mohon maaf Rafael Struijk dicadangkan dulu, mungkin masuk babak 2 akan lebih bagus dengan Raihan Hanan dan Victor Detan. Nah, tapi kalau misalnya ingin memainkan hoki caraka, boleh-boleh saja. Jadi Raihan Hanan diundurkan sebagai gelandang, Rudianto out,
Jadi duet ada Victor Depan dan Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka ini kan dia tipe penyerang yang kalau dilihat dari performanya dia ini bukan striker yang penunggu begitu. Jadi ini meskipun tidak tajam, kadang juga menyulitkan pergerakan pemain lawan. Jadi ini membuka ruangan begitu loh, membuka ruangan bagi rekan-rekannya supaya bisa menyerang ataupun mencetak gol. Sangat penting. Nah, jadi untuk 3-5-2 oke lah di formasi lawan timnas Filipina nanti. Untuk Arhan kayaknya dia memang harus dipertahankan lagi. Ini belum ada penggantinya untuk Piala AFF ini. Itu saja. Aku setuju ya dengan aku bilang Cahya Supriyadi harus bermain dengan penampilannya setidaknya di 2 pertandingan lawan Myanmar dan Vietnam kemarin juga cukup oke dibanding 2 kiper lainnya. Ternyata Cahya yang paling oke dan Cahya harus main 3 di belakang. Kayaknya memang Sintayong sudah menemukan itu Kadek Arel, Muhammad Ferrari dan Donny Pamungkas. Di kanan di kiri aku bilang Asnawi dan Pratama Arhan dan 2 pemain paling senior. Di tengah ini Arkan, aku setuju ya, Arkan memang ya mau dibilang dia nggak kreatif lah apalah pemain, tapi ya memang komposisi pemainnya ya memang paling oke ya cuman Arkan gitu. Kita mau berharap pemain seperti Tom Haye, nggak ada pemain seperti itu di tim ini, dan kita kan dalam upaya menciptakan Tom Haye yang baru. Mungkin kalau nggak bisa seperti Tom Haye, yang minimal mendekati Tom Haye kan, seperti itu. Makanya kan ada Arkan di sini, ada Sanadin juga. Dan Arkan aku bilang akan dipasang seperti di sana, dan yang bertahan ini antara Rivaldo atau Ahmad Maulana di situ ya. Mudah-mudahan Rivaldo kemarin cedera nggak begitu parah, jadi bisa dimainkan lawan Filipina. Kemudian gelandang serang aku bilang Marcelino akan kembali main. Kalau pun Marcelino sudah keletihan atau apa ya, ada Raihan Hanan yang siap menggantikan, dan 2 striker di depan aku bilang Rafael dan Hoki. Dan Rafael ini kalau aku bisa bilang ke Sintayong lebih diinstruksikan lebih turun ya, mau untuk menyisir sisi wing ya, jadi permainnya sedikit free roll. Karena apa? Karena kalau dia di depan memang seperti terkunci, karena ya kita bisa bilang tadi, kita singgung kreativitas permainan tidak seperti tim kualifikasi ya, tidak ada Tom Haye, tidak ada Ivar Jenner di sini. Jadi Rafael memang butuh bekerja keras mencari bola di Piala AFF kali ini. Jadi itu. Dan Filipina juga tidak dengan skuad terbaiknya, mereka nggak ada Michael Ott, mereka nggak ada kipernya Neil Eggridge, bahkan Kevin Rey Mendoza juga nggak dilepas Persib Bandung. Jadi mayoritas juga pemain pelapis dari Filipina.